ini Tuhan sayang gak sih sama gue? Ya. Cuma itu nge-trigger gue untuk akhirnya gue nangis aja. Yang sebenarnya banyak teman-teman gue bilang kayak sebenarnya lu sama dia nggak cocok, lu tuh nggak cocok sama dia gitu. Daripada nggak itu bisa berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan dan nggak akan beres-beres akhirnya. Makanya kalau mau hancur, oke hancur banget nih 3 hari kemudian. Ya lo balik lagi cooling gitu. down, baru Cooling down. kita up lagi. Berarti oke sekarang ini? I'm good. Are you? Kalau gue oke, but sometimes not okay gitu. Gue sebenarnya gini sih. Ada satu cerita di mana gue sempat ketemu sama salah satu pendengar gue pada saat lagi siaran. Sebenarnya gue siaran di program cinta-cintaan gitu juga, tapi entah suatu ketika ada satu anak kampus yang dia curhat ke gue lewat WhatsApp, tapi dia tidak menyebutkan namanya dan emang gak mau juga. Dia cuma bilang kayak, dia nanya ke gue, Kak sebenarnya apakah semakin kita dewasa semakin kita hidupnya gak akan tenang ya? Apakah semakin kita dewasa semakin kita nggak akan pernah ngerasa oke di dalam hidupnya gitu. Di situ sebenarnya itu adalah salah satu pertanyaan yang jujur gue bingung juga pada saat itu jawabnya apa gitu. Karena kan gue biasa dapetin curhatan gimana caranya ngelupain mantan kayak gitu-gitu. Yang itu tuh menurut gue kayak udah hatam lah ya gue ngadepin itu. Nah itu gue agak bingung juga. Apa benar ya emang ya semakin kita tua semakin kita nggak akan ngerasa oke di dalam hidupnya gitu. Dibilang enggak, dibilang iya juga, ya iya gitu. Karena menurut gua kayak apa ya, kita nggak selamanya harus oke kok. Manusiawi ketika kita ada di titik dimana kita oke banget, di titik kita nggak oke banget gitu. Yang harus kita lakuin sebenarnya adalah gimana caranya supaya kita tidak menyalahkan diri kita sendiri ketika kita tidak ngerasa nggak oke. Iya itu sih. Itu Dan kan itu kadang sering banget terjadi. Dan sering banget terjadi. Kadang kita pada saat kita ngerasa nggak oke, kita ngerasa salah. Ini salah gue nih, salah pilihan hidup gue nih gitu. Padahal buat apa gitu. Iya, padahal mungkin aja bukan kita. Bukan. Memang bener orang lain gitu. Memang bener orang lain gitu. Tapi kayak yaudah. Cenderung menyalahkan diri sendiri kan gitu. Ya nggak apa ya maksudnya nggak bagus juga sih buat diri sendiri too much gitu. Accept aja ketika kita nggak oke, kita nggak oke. Ambil waktu, ya kalau oke ya oke. Iya. Kita nggak harus selamanya jadi oke. Iya sih. Nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi susah ya nerimanya. Susah nerimanya emang. Tapi as time goes by pasti akan ketemu sih pasti. Karena kan kita juga terbiasa dengan apa ya, hidup dan ngerasa nggak oke. Lama-lama akan terbiasa dengan hal itu kan. Lumayan sih. Lumayan sih deep juga ya. Kita masuk ke chapter 3. Boleh lu yang baca pertanyaannya Sof? Halah. Ceritakan tentang masa kecil kamu. Masa kecil ya. Masa kecil gua lumayan menyenangkan sih bisa dibilang. Karena gue lumayan jauh juga, maksudnya bukan berarti gue jauh sama orang tua ya, tapi orang tua emang sibuk sama kerjaan masing-masing. Jadi gue lebih sering tumbuh sama anak-anak di perkampungannya gitu. Gue masih inget banget, kita sering banget jadi bolang, bocah petualang. Kita main ke sawah-sawah, ngambil pepaya orang dari kebun gitu kan. Kita ngambil ke pepaya sampai akhirnya ada yang manggilin dari belakang, hampir mau dilempar kayu pernah. Terus kayak dulu gue kan tinggal di semacam ya kayak gang gitu lah. Gangnya itu panjang banget dan di jalan sebelah kirinya atau sebelah kanan gue lupa gitu. Itu ada selokan yang panjang banget juga. Itu kalau setiap hujan gede banget itu ada airnya arusnya kenceng banget tuh di selokan itu. Nah gue sama anak-anak itu biasanya suka masuk ke dalam selokan itu tuh. Water boom soalnya kan. Arung jeram, tapi versi diskon gitu kan. Jadi di pinggir aja udah kayak gitu, dari atas, gang atasnya tuh sampai pojok bawah gitu. Gue seneng banget sih, maksudnya gue bersyukur karena gue masih ngalamin main pada saat gue masih kecil ya, main-main yang kampung, bener-bener kampung banget gitu. Galasin, boy-boyan gitu. Ucing-ucingan gitu kan banyak ya. Kalau sekarang kan gue jarang banget menemukan hal itu. Ya udah gadget ya. Iya udah ada gadget dengan main Candy Crush lah atau Mobile Legend dan segala macam gitu kan. Gue sangat bersyukur sih, maksudnya kayak masa kecil gue mendapatkan lah apa yang seharusnya gue dapatkan ketika gue kecil gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sebenarnya gue tuh kan dari Bandung, terus gue pindah ke Jakarta. Di Jakarta tuh gue emang waktu itu sempet
oke gue tinggal di komplek, gue main sama anak komplek, main yang udah ya udah cuma segitu aja gitu kan. Berikut sekolah gue waktu itu full day yang kayak dari pagi sampai sore banget, kayak ada tidur siangnya, ada apa segala macem gitu. Terus gue terbiasa dengan kenyamanan itu. Terus semua temen gue fine, terus gue prestasi di SD juga, SD ya gue bahas. Itu fine semua, karena berikut di keluarga gue cucu pertama. Gue cucu pertama, anak pertama. Gila gak sih dimanjainnya? Kayak lo mau apa dikasih gitu, lo mau ini segala macam dikasih gitu. Terus kesini-sini, terus ada kejadian yang mengharuskan gue balik lagi ke Bandung. Itu yang ngerubah hidup gue langsung ngebalik semua. Bener-bener ngebalik sih, ngebalik itu yang kayak gila gue sekolah aja susah. Terus jadi gitu kayak gue bilang sebenarnya kalau gue nggak lewatin itu, gue nggak akan bisa setaf ini sih. Karena kalau gue dimanjain terus, gue nggak tahu gue jadi apa. Terus udah gitu kayak karena gue ngerasa gue dimanjainnya parah, kacau. Terus setelah kejadian itu, akhirnya gue gak dikasih privilege apapun lagi. Walaupun kata orang, lu tuh masih enak. Ya oke, kita gak akan bisa bandingin ya. Karena gue bandingin diri gue sama yang kemarin. Gue gituin. Tapi gue juga bersyukur bisa dapetin, ya karena mungkin kita satu generasi ya. Jadinya kayak masih ada mainan-mainan konvensional yang masih gue bisa mainin. Terus gue masih bisa ada transaksi ke gadget juga. Apalagi gadget awal-awal gitu. Itu tuh kayak gue gak ngerti sebisa itu nyokap gue ngasih fasilitas yang masih jadi tren. Yang menurut gue kayak gak penting deh gue dulu kayak gitu. Dan gue tuh bukan tipe orang yang minta. Tapi kalau gue mau, nyokap gue selalu bilang kalau lu mau sesuatu, lu harus kasih hasil yang baik dulu dari diri lu, baru lu akan bisa dapetin. Makanya sekarang gue kerja gila. Karena kebiasaan dari kecil kalau gue mau sesuatu, gue harus, kasarnya gue harus apa dulu lah, ranking dulu lah, gue harus apa dulu, ikut lomba apa dulu gitu. Yang akhirnya menjadi kebiasaan sampai sekarang gitu. Terus ya dibilangnya kayak waktu kecil, ya udahlah nikmatin aja, jangan disesalin waktu dulu sama sekarang. Karena kalau misalnya kita nggak lewatin dulu, kamu bisa lebih tahu awal dulu tuh kasarnya lu ngebalik duluan nih. Jadi lu bisa lebih cepat ngebaliknya lagi gitu. Makanya sekarang gue lagi pas gue balik flashback, aja dulu gue se-happy itu. Terus sekarang sebenarnya gue juga happy-happy aja. Tapi mungkin nggak akan sama waktunya dengan orang lain. Betul. Gitu sih. Sama jadi, bentuk happy-nya juga beda kali ya. Iya gitu, walaupun waktu kecil kayak standar sih anak-anak kecil dulu. Dulu mah banyak standar lah ya. Dulu kasih BP-BP-an juga mungkin senengnya. Tapi yang gue kaget tuh kayak kalau kelas 6 SD orang tuh masih hahi ya. Gue tuh udah gak hahi, udah kayak gimana sih caranya gue jualan. Udah gitu doang. Kayak gue udah jualan tuh dari TK, dari jualan kecil-kecil apa sih jepit kecil gitu lah. Karena gue tuh ngajarinnya gitu. Tuh jualin aja nih, siapa tahu teman-teman udah mau katanya. Di SD sampai keterusan sampai sekarang. Inilah hasilnya jadi sekarang. Terbiasa ya maksudnya. Jadinya. Otak apa namanya entrepreneur dan bisnisnya itu terbiasa dari kecil. Karena bakatku butuh. Bakatku butuh. Ya sih itu sih sebenarnya sih. Sebenarnya gitu ya. Makanya gue juga kaget kenapa gue jadi ada di ranah ini, di ranah ya kan gue di F&B. Terus dari gitu pas gue pikir iya ya dari kecil gue diajarinnya kayak gitu secara tidak langsung gitu. Yang lu nggak usah ngikutin sistem yang ada, lu harus berdiri dengan kaki lo sendiri. Apapun yang lu punya, lu harus bisa menjual itu. Gitu. Terus dari gitu akhirnya kayak pas gue pikir iya juga ya. Berarti ini mah udah dari lama sebenarnya gue kayak gini. Cuman gue baru sadar sekarang. Karena awalnya kan gue masuknya broadcasting kan. Tapi itu juga membantu gue untuk untuk memperkenalkan lah di marketing kan lah ya. Tapi itu membantu sih. Dan gue berpikir oh ternyata apapun yang gue pertanyakan waktu kecil, kayak gue pernah ngomong kayak kenapa sih gue harus pindah ke Bandung? Kenapa sih hidup gue nggak sama kayak orang lain? Kenapa sih orang bisa tenang-tenang aja, bisa minta apapun itu gitu. Tapi gue enggak. Tapi pas sekarang pindah, terus gue mau kesana lagi, oh ternyata, oh ini gitu. Oh ini ternyata baru maksudnya. Sekarang gue sadar sih sebenarnya. Setelah bertahun-tahun baru enggak sih 2000 gue sadar banget 2021 sekarang. Sesadar itu langsung. Itu. Oh gue sadar kalau kenapa. Dulu gue enggak. Pertanyaan itu lu udah ada sejak lama berarti? Udah lama banget. Sejak lu kecil? Dari gue pindah ke Bandung tuh kan sampai kelas 1 semester 2. Nah dari situ. Karena case-nya tuh dengan dadakan, semuanya dadakan yang gue nggak tahu ini ada apa, masalah apa. Tiba-tiba gue harus pindah. Terus gue sempat nggak sekolah 2 bulan karena ya kan pindahan
pindahan pertengahan semester, Betul. lebih 2 bulan. Siapa yang menerima gue? Mau gue mau nyogok mau gimana juga kan nggak akan ada yang bisa ya. Nggak ada yang bisa. Karena kurikulumnya juga udah beda Udah kan. beda. Jadi gue di hall tuh berapa bulan gue nggak sekolah. Masuk sekolah kan gue ngejar ya. Untung gue naik kelas, kalau nggak mampus gue. Terus udah gitu kan ada yang gue pikir tuh ada pelajaran bahasa Sunda yang menurut gue nggak ngerti ini bahasa Sunda. Gue tahu gue orang Bandung. Iya. Bahasa Sunda gue gak pernah lulus sampai gue lulus SMP. Nggak, gue paling lulus cuman KKM doang kayak cuman 75 dah. Yang itu remedial mulu gitu. Karena emang gue gak ngerti, terus kayak culture shock gitu kan. Gue gak ngerti ini Bandung mainnya gimana, orang-orangnya gimana. Ternyata geng-gengan, sementara gue sukanya sendiri gitu. Terus banyak banget tekanan dari luar yang ya orang Bandung ngeliat gue. Gitu. Terus udah gitu dari keluarga juga kan pasti, dan masih agak banyak urusan lah. Banyak urusan ya. Sementara gue paling gede nih di antara sepupu-sepupu gue yang lain. Betul. Kan gue juga kayak ini ada apaan sih? Kenapa gue juga ngerti kenapa waktu kecil gue kepo banget. Gue kayak mending gue nggak usah tahu harusnya ya. Jadi kepikiran, jadi selama dari situ gue kepikiran semuanya kayak gimana caranya gue bisa hidup sendiri. Udah dari situ. Tapi karena gue budayanya Sunda, jadi gue kan di keluarga gue tuh jarang banget ada yang boleh misah rumah sendiri. Dan baru sekarang terjadi. Baru tahun ini banget kejadian. Kejadian benar-benar oke gue lepas bisa pindah rumah, pisah dari rumah. Karena gue pengen nyobain sendiri aja sih. Gue pengen kayak oke dulu gue udah ngerasain si gagal-gagal ini, gue pengen gagal lebih cepat biar nanti berhasilnya bisa lebih cepat. Gue mikirnya gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu ya algoritma aslinya seperti apa. Tidak tahu, iya. Jadi kayak nggak kayak TikTok soalnya. Iya gitu, terdetek ya ini mah. Udahlah coba aja dulu. Coba aja dulu. Pada akhirnya sebenarnya kita kembali lagi ke itu, prinsipnya jalanin aja dulu ya. Harusnya gitu sih, tapi susah. Wah ini pertanyaan selanjutnya seru, Zaf. Apaan? Apa ketakutan terbesar kamu? Wah banyak. Nggak ada yang gue siapa dulu? Gue deh. Lo dulu, tadi gue deh. Ketakutan terbesar gue adalah masa depan sebenarnya. Oh iya sih. Itu paling besar banget kalau buat gue ya. Maksudnya yang lain-lain ada ya, maksudnya kayak insecure-nya gue ada segala macem. Tapi masa depan sih buat gue. Buat gue kan ketakutan itu adalah ketidakjelasan gak sih? Kalau misalnya sesuatu jadi jelas, ya kita jadi tenang pastinya. Ketakutan tuh menurut gue sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, jadi masih belum jelas, belum fix gitu kan. Kenapa masa depan buat gua jadinya sesuatu yang menakutkan? Karena masa depan tuh nggak jelas. Tapi buat setiap orang, masa depannya mereka udah jelas. Kayak gua atau lo misalnya, lo udah punya kayak masa depan gua pengennya kayak gini, gini. Gua juga masa depan gua pengennya gini. Udah clear di kepala kita nih. Tapi masa depan kita yang sesungguhnya, kita belum tahu loh apakah akan seperti itu bentuknya. Sehingga gua kalau mikir, kita harus banget nih mikir ke depan. Tapi setiap kali gue mau mikir ke depan, gue selalu ibaratkannya gue punya plan A buat ke depannya. Gue harus mikirin subpoint bawah-bawahnya. B-nya gimana, C-nya gimana, D-nya gimana, E-nya gimana gitu loh. Supaya ya kalau misalnya A gagal, gue ada B, ada C gitu kan. Yang terjadi malah akhirnya ketika gue mau melakukan sesuatu untuk ke depannya, jarang banget kejadiannya karena ketakutan gue itu besar banget gitu. Karena apa ya, entah mungkin karena kecewanya gue dulu seperti apa, gue pernah gagal ini itu segala macam, sehingga akhirnya gue takut banget dengan ketidakjelasannya si masa depan ini. Sedangkan masa depan yang gue mau itu sudah sangat jelas gitu. Setiap kali gue nanya ngobrol ini gitu ya sama semua orang, jawabannya selalu simpel. Ya lu nya aja gimana dari sekarang, kalau lu pengen punya masa depan kayak gitu, dimulainya dari sekarang gitu kan. Tapi ya pasti gitu kita akan mencoba untuk menjalaninya di masa sekarang seperti apa sampai akhirnya bisa ke masa depan. Tapi kan masa depannya itu masih tetap tidak jelas sampai sekarang gitu. Makanya gue kayak ketakutan terbesar gue itu sih, apa yang akan terjadi besok. Atau 1 menit kemudian. Atau 1 menit kemudian. Kalau gue harus nyari ketakutan ya, itu yang gue pikirin sih. Kalau gue lebih ke partner hidup gue sih. Karena gue ngerasa gue ada trust issue-nya cukup gede ya, dan healingnya juga cukup lama. Dan sampai sekarang gue nggak tahu partner hidup gue seperti apa. Bahkan apakah emang benar partner hidup udah diadakan, gitu, dicocokkan, udah diatur. Kalau udah diatur kenapa lo ada yang bisa? Kenapa lo ada yang ini? Kenapa ada yang gini gitu kan? Sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Cuman
Kok gue kan harusnya kayak strict to the plan gitu loh, apapun itu. Tapi sebenarnya ya yang tadi kita bahas kayak ya kita harus jalanin dulu aja gitu. Terus sementara yang masa depan juga kita nggak tahu akan seperti apa. Yang penting sekarang. Cuman yang mempengaruhi hidup gue secara garis besar tuh, keluarga satu. Kedua tuh partner hidup. Siapa yang bareng sama gue sekarang? Gue ngerasa itu yang akan sangat berpengaruh untuk gue. Karena gue selalu memberikan semua kepercayaan itu. Dan akhirnya gue sangat takut banget sekarang. Tapi gue tuh perlu gitu, gue tuh butuh gitu. Gue tuh butuh orang yang gue percaya, gue nggak bisa asal cerita dengan orang gitu. Dan yang tahu tuh cuma dia, taunya kalau gue udahan kayak, wah gimana ya. Tapi kan kita juga nggak bisa ngelarang orang itu untuk pergi. Betul. Kan. Maksudnya kayak yang married sekalipun kita juga nggak tahu dia masih into sama kita apa enggak. Cuma karena komitmen ini aja lah kenapa ada married ini tuh. Biar kayak menyelamatkan ketidakpastian ini ya. Tapi tetap aja kan manusia nggak bisa nggak bisa lah diikat tuh, nggak bisa kita sebenarnya. Pikiran aja nggak bisa gitu. Cuman yang bisa tahan adalah dengan, menurut gua ya dengan adanya batasan-batasan tentang kepercayaan, keyakinan yang akhirnya membuat kita menjadi manusia kasarnya itu seperti itu ya. Karena kalau misalnya lo kayak bebas banget melakukan apa yang lo mau, ya lo ya udah sama dengan makhluk lain aja. Karena manusia kayak paling sempurna lah gitu. Terus udah gitu, kalau ketakutan yang sangat gue fokuskan tuh kenapa pasangan hidup ya partner hidup gue nanti ke depannya mau itu married apa enggak. Segala keputusan yang gue ambil, gue akan selalu tanya, gimana? Kamu enaknya gimana? Si bucin. Betul. Si bucin. Yang suka nggak inget diri sendiri. Diri sendiri, bener. Suka melupakan. Nah itu yang gue takut banget. Gue takut kehilangan gue. Kehilangan diri sendiri. Karena lu terlalu sayang sama seseorang atau gimana? Karena gue terlalu into sama seseorang, nge-provide. Karena gue ngerasa dulu gue juga di-provide. Dengan dari keluarga gue yang se-tough itu gitu. Terus gitu kayak gue juga pengen dibantuin lo, gue gak mau nih lo kenapa-napa. Tapi gue tenggelam dan gue gak mau tenggelam lagi. Itu sih, karena gue sering banget tenggelam dalam satu hubungan atau satu ya apapun itu yang akhirnya membuat diri gue hilang. Gue hilang, kayak gue ngerasa kayak kurang lebih kayak cover ya baju gitu. Gue suka banget nih bajunya kayak gini. Tapi banyak partner gue kayak gue gak suka baju lo kayak gitu. Gini. Tapi itu gue dengerin sebenarnya ya, dan gue berubah untuk dia. Bayangin gue nggak percaya diri gue, terus akhirnya gue percaya dia. Nah ini setelah dia cabut, gue hancur karena gue ada pegangan kayak gitu. Dan gue udah nggak mau tuh kayak gitu lagi. Dan akhirnya gue milih gimana caranya strateginya gue tidak seperti itu lagi. Gimana caranya gue tidak bergantung sama orang lain secara pemikiran ya. Kayak pemikiran gue ngegantungin ke orang lain. Kayak semuanya gue kasih gitu loh. Kayak finance kayak lebih ke capital segala macam. Terus udah gitu kepercayaan, pikiran semua gue kasih demi itu. Padahal mungkin gue dimanipulasi ya. Gue jadi gue jadi sebel aja. Gak manipulasi juga sih sebenarnya. Cuma kayak ya udahlah. Terus akhirnya gue mikir ya udahlah kalau gue berbuat baik nggak apa salahnya sih. Apa salahnya? Tapi banyak teman-teman gue bilang kayak lu tuh harus mikirin diri sendiri sih. Bener. Egois dikit gak apa-apa lah. Akhirnya gue seperti itu. Enak banget sebenarnya. Cuman gue ngerasa nggak tenang ya. Kayak gue orang itu nyaman gak sih sama gue? Kalau gue ego gitu. Gue sih lebih gitu. Cuman sekarang gue lebih mau nerapin kayak gue harus bilang enggak sih. Gue harus berani bilang enggak. Gue harus berani bilang kalau gue gak nyaman jangan iya aja. Karena dulu gue selalu iya aja dalam keadaan apapun gitu. Terus sekarang gue kayak kayak gue gak mau. Gue pengennya gini. Karena kan sebenarnya itu hak gue. Cuma karena gue pengen banget orang lain happy. Tuh jadinya kayak ya udahlah. Ya gue yang hancur gitu. Dan itu udah sekian kali dan bertahun-tahun gitu kayak gitu. Terus gue kayaknya enggak lagi deh. Udah cukup. Kalau gue dulu, karena gue juga punya pengalaman yang kurang lebih sama. Akhirnya setiap kali gue ngalamin hal yang kayak gitu, gue sepakat kalau gue sayang sama seseorang, ngasih semuanya buat seseorang itu boleh, tapi sisain dikit buat diri sendiri. Biar nanti kalau orangnya pergi, ya masih ada lah. Masih ada lah ya, investasinya. Investasinya masih ada. Makanya ada yang bilang kasih sayang. Apa? Ada yang bilang namanya kasih sayang. Kasih sayang. Makin lo kasih, makin lo sayang. Baik, makin lo kasih, makin lo sayang. Makanya orang banyak yang, menurut gue tuh banyak yang, kalau gue ngasih ke lo tuh lu tuh akan sayang sama gue.
ternyata tidak. Tidak, Ternyata gitu. itu terbalik. Akhirnya gue mikir, kalau gue mau sayang sama dia orang gue kasih. Tapi kalau gue pengen dia sayang sama gue akan cari cara gimana caranya dia akan invest ke gue. Iya. Invest secara kayak ya secara pikiran, tenaga, Iya. nggak material aja gitu. Gue liatin aja, gue suruh diem aja. Jadi dia ngasih 50%, gue kasih 15. Iya. Kayak lo investasi aja. Kayak investasi sebenarnya. Hati-hati guys, investasi bodong. Hati-hati ya. Itu sih yang gue pelajarin biar gue tidak terlalu bucin. Tidak terlalu bucin. Tapi tetap aja bucin. Pada akhirnya sebenarnya tetap sih kalau udah dari apa ya, dari alamiah ya, bucin kayaknya nggak akan bisa hilang. Nggak akan sih. bisa sih. Kita cuma bisa ngontrol aja Iya, semuanya. makanya kadang sebenarnya lu tuh harus merit sih, Zaf. Waduh. Iya Sebenarnya sih. iya sih. Tapi kayak bisa tuh orang diem aja gak? Oh gitu. Jahat banget gak sih? Udah lo gak usah ngapa-ngapain, lu diem aja udah. Iya. Tapi gak bisa sih. Nggak bisa. Kalau mau jangan sama manusia, udahlah gue beli kucingnya. Nah, bisa Nggak ada sih yang- sama kucing boleh. Our Scar. Ini kartu kita nih. Our Scar. Kita berdua. Coba dibuka. Kelas ya? Iya. Oke. Gue bacain nih. Gue bacain ya. Boleh. Ini adalah kartu terakhir yang menandakan kamu sudah berada di akhir permainan. Berikan pelukan hangat kepada partner bermain kamu dan tuliskan pesan khusus untuknya di atas kertas yang telah disediakan. Oh ini ya. Lalu buka kertas tersebut ketika sudah berjauhan. Terima kasih sudah menjadi teman bercerita. Oke, ini each other. Oke deh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Jadi aku pengen tahu ini isinya apa ya kira-kira. Pelukan dulu kali ya, baru cabut. Kita ke teletabis Disuruh ya. lagi. Oke, dah. Thank you Oke, banget. thank you banget. Happy terus ya. Terus. Yo, gue juga harus happy terus. Oke deh. Aku bukanya di luar. Seru banget sih pastinya ya, maksudnya kayak zaman sekarang ini kita butuh banget yang namanya media ataupun apapun itu untuk bisa saling connected gitu, saling kenal satu sama lain gitu kan. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang di tongkrongan, jarang banget ngobrol, lebih seringnya buka HP, bingung cari topik apa ya kan. Ini keren banget sih, bisa banget kamu pakai gitu, maksudnya kayak lu bakal jauh lebih kenal sama temen lo sendiri, bahkan lo mungkin bisa tahu beberapa hal yang selama ini nggak pernah disampaikan sama teman-teman lo atau mungkin sama stranger atau orang yang baru banget lo temuin. Seru banget sih pastinya. Tadi gue juga jauh lebih belajar tentang diri sendiri. Gue belajar banyak juga gitu dari partner gue main ini kartunya We Know Each Other. Keren banget. Kalau menurut gue setelah bermain We Know Each Other, kayak gue bisa dapet mungkin pemikiran-pemikiran baru dari sudut pandang orang lain yang belum tentu kenal gue juga nggak terlalu kenal. Terus dari gitu kita bisa lebih tahu satu sama lain dan gue bisa tahu gue gimana dari orang lain. Karena pertanyaannya sih ya, nanti kalau misalnya lo main, dan ini seru banget, apalagi kalau misalnya lo main berempat atau dengan orang-orang yang pengen lo kenal deket secara cepat, itu sih.